Kejari Manado musnahkan barang bukti tindak pidana umum dan narkoba. Harga bumbu dapur di pasar tradisional Manado masih tinggi. 3 ruang kelas SMK Negeri 4 Bitung rusak parah. Halo, selamat pagi masyarakat Manado dan Sulawesi Utara. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, beragam informasi lainnya akan kami hadirkan di Sapa Manado untuk Anda. Anda bisa mengikuti siaran kami melalui Facebook dan YouTube dengan nama Kompas TV Manado. Langsung saja bersama saya Davis Pinontoan. Inilah Sapa Manado selengkapnya. Kita ke info yang pertama, Saudara. Kejari Manado musnahkan 25 jenis barang bukti dari 60 perkara selang Januari hingga April 2025. Perkara yang paling menonjol adalah kasus senjata tajam. Pemusnahan berbagai jenis barang bukti aksi kriminalitas di Kota Manado berlangsung di halaman kantor Kejari Sario Kota Manado Kamis pagi. Kepala Kejaksaan Negeri Manado Wagio mengatakan puluhan barang bukti tersebut adalah penanganan perkara tindak pidana umum dan narkoba selang bulan Januari hingga April 2025. Kasus yang paling menonjol adalah aksi kriminalitas menggunakan senjata tajam dan narkoba. Hari ini kita melakukan pemusnahan barang bukti terhadap perkara tindak pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, atau sudah inkrah. Jadi hari ini kita musnahkan ada 60 perkara, ada 30 senjata tajam, kemudian ada narkotika, itu ada sabu-sabu maupun ada ganja juga, kemudian ada juga ada obat keras, kemudian ada juga ada handphone yang digunakan dalam rangka komunikasi, kemudian ada juga pelaksanaan eksekusi terhadap, ada di situ ada pakaian itu kekerasan seksual. Jadi ini adalah rangkaian menuntaskan penanganan perkara, maka kita musnahkan. Selain sajam, barang bukti narkoba yang dimusnahkan adalah obat keras 21.500 lebih butir, ganja 16 paket, serta 19 paket sabu 73,19 gram. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sopir tangki milik Pertamina yang diduga menyelewengkan bahan bakar minyak jenis Pertalite saat menyuplai di SPBU Kema Minahasa Utara pada Jumat kemarin. 2 oknum sopir tangki Pertamina ini telah ditahan di Polres Minahasa Utara. Keduanya diringkus petugas Satreskrim Polres Minahasa Utara Jumat pekan lalu saat menyuplai BBM di SPBU Kema Minahasa Utara. Pihak Polres membeberkan saat menyuplai BBM di SPBU, oknum sopir Pertamina ini mencuri 150 liter Pertalite dan diisi ke dalam galon. Baik, hal itu telah terkonfirmasi atas laporan masyarakat. Kami langsung turun ke lapangan menuju TKP. Di sana ditemukan terjadi tindakan yang menuangkan BBM bersubsidi ke galon ukuran sekurang lebih 25 liter. Kemudian atas temuan itu kami langsung amankan menuju ke Polres Minahasa Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Lokasi yang kami temukan yaitu berada di Kecamatan Kema. Kecamatan Kema di Jalan Umum. Di dalam lingkup SPBU. Untuk tangki memang berasal dari Bitung untuk tugas mengantarkan BBM subsidi ke SPBU yang sudah ditentukan. Kedua pelaku diancam dengan pasal 53 huruf C Undang-Undang Migas tentang menimbun dan melakukan penyimpanan BBM tanpa izin usaha dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling tinggi 30 miliar rupiah. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Informasi berikutnya, Saudara, Satreskrim Polres Minahasa Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang pengemudi ojek di Minahasa Selatan. Rekonstruksi dilakukan guna memastikan rentetan kronologis ketika pembunuhan terjadi pada Selasa 4 Februari 2025 di jalur jalan raya antara Desa Kilometer 3 ke Desa Ranoketang Tua, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan. Rekonstruksi dilakukan di halaman belakang Polres Minsel. Sebanyak 15 adegan diperagakan tersangka, mulai dari korban saat mengantar penumpang atau saksi seorang perempuan. Dalam perjalanan, menurut saksi, korban melakukan tindakan yang dianggap tidak senonoh. Setibanya di tempat tujuan, saksi melaporkan tindakan korban tersebut kepada tersangka. Mendengar laporan saksi, tersangka bersama seorang rekannya mengejar korban dengan kendaraan roda 2. Saat di tengah jalan, tersangka menikam korban dan akhirnya meninggal. Rekonstruksi dihadiri keluarga korban dan pihak Kejaksaan Negeri. Kasat Reskrim Polres Minahasa Selatan, Ahmad Pratama mengatakan pihaknya akan segera mengirim berkas kasus tahap 1 kepada penyidik Kejaksaan. Adapun tujuan dari kami melaksanakan rekonstruksi ini untuk melihat bagaimana pada saat itu tersangka melakukan penikaman sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Saksi memberitahukan kepada tersangka pada saat itu. Setelah mendengar hal itu, tersangka kemudian mengejar korban bersama satu orang saksi dan kemudian bertemu di TKP tersebut sehingga singkat cerita terjadi penusukan hingga mengakibatkan korban meninggal. Adapun barang bukti yang telah kami sita yaitu satu buah senjata tajam yang telah kami temukan di wilayah Laang Mongondo Selatan yang menurut keterangan tersangka pada situ telah dibuang dan kami sudah menyita sajian tersebut serta satu unit kendaraan roda 2 yang dipakai oleh tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka dikenai pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Tim Kompas TV Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Beragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Manado. Saudara, harga bumbu dapur di pasar tradisional Kota Manado masih tinggi. Di pasar Pinasungkulan Karombasan, komoditi cabai keriting kembali naik 1 pekan terakhir. Pergerakan harga bumbu dapur di pasar tradisional Pinasungkulan Karombasan Kota Manado terpantau masih tinggi. Pedagang mengaku harga bumbu dapur saat ini masih tergolong mahal. Cabai keriting merupakan bumbu dapur yang mengalami kenaikan signifikan. Harganya bervariasi Rp68.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai rawit dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Bawang merah dijual seharga Rp45.000 per kilogram, serta bawang putih seharga Rp45.000 per kilogram. Pedagang mengatakan harga jual bumbu dapur di pasar tradisional Pinasungkulan berdasarkan harga di tingkat pengumpul. Selain itu, bila stok dari petani berkurang, harga juga akan naik. Cabai rawit. Harga ini Pak, sudah sejak kapan harganya 76? Baru 3 hari. Oke. Sebelumnya berapa? Sebelumnya 90. Oh, jadi kalau dibandingkan sebelumnya ada penurunan. Tapi dia kalau normal berapa Pak biasanya? Ya, Kalau normal biasa berapa? normal 60. Oh, tapi ini berarti masih tinggi ya? Iya, masih. Pak, ini kenapa harganya masih tinggi Pak? Kurang DP rica. Pengiriman kurang dari Gorontalo. Pak, berapa sekarang harga cabai keriting tempat Bapak? Keriting saya penjualan 68. 68. Ini harga naik atau seperti apa Pak? Naik. Sebelumnya berapa Kak? Sebelumnya dia cuma 44.000. Pak, sejak kapan harganya naik? Semingguan. Sudah seminggu. Ini kenapa naik Pak? Belum tahu juga, mungkin dari petani tuh. Warga berharap harga bumbu dapur bisa kembali normal. Apalagi bumbu dapur ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Ini di
pasar beli bumbu dapur apa saja, Bu? Beli cabai, beli bawang putih, bawang merah, jahe, Ibu, kacang bawang. bagaimana harganya? Masih tetap mahal. Kalau cabai Ibu beli berapa hari ini harganya? 38,5. Setengah kilo ya. Iya. Oke. Ibu, ini kan masih tinggi ya harga bumbu dapur. Iya. Ibu sebagai harapannya apa? Harapannya minta turunlah sedikit. Selain cabai, harga tomat pun masih tinggi dengan harga Rp20.000 per kilogram. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita sosial dengan membagikan bantuan paket sembako kepada warga korban banjir di Kelurahan Pakoa, Lingkungan 5, Kota Manado pada Kamis pagi. Aksi sosial membantu warga yang terdampak banjir bandang yang terjadi pada 1 Mei 2025 lalu di wilayah Wanea Lingkungan 5, khususnya di Jemaat Samarinda Pakoa. Di daerah ini terdapat 55 rumah yang terdampak banjir. Bantuan berupa paket sembako untuk keluarga korban. Selain itu, anak-anak yang terdampak banjir juga mendapatkan makanan ringan, bingkisan dan layanan trauma healing dari anggota Ditlantas Polda Sulut. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Ditlantas Polda Sulut untuk terus menjalin hubungan yang erat dengan masyarakat, terutama di saat sulit seperti bencana alam. Awalnya kegiatannya kita akan melaksanakan cuma berkah, tapi karena ini insidentil, maka kita ganti kegiatan yang berkah menjadi bakti sosial kepada korban banjir yang ada di daerah Manado. Jadi kita laksanakan dalam rangka Polri untuk masyarakat, sehingga kehadiran Polri di masyarakat yang memang tidak seberapa, sedapatnya dapat memberikan keringanan kepada korban banjir yang ada di desa Pakoa. Semua penerima bantuan dari kepolisian akan selalu mengingat kebaikan yang sudah diberikan, supaya dengan mengingat kebaikan yang sudah dilakukan, Tuhan membalas berkat bagi kepolisian. Ibu Pendeta, Pak Ibu Pendeta, kalau bisa tahu ada berapa jemaat sini yang juga terdampak? Kalau yang selama ini tercatat 55. Selain membantu meringankan beban warga, kegiatan trauma healing diharapkan bisa mengembalikan semangat anak-anak yang sempat terguncang akibat banjir bandang. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kita ke informasi lainnya, saudara. Jelang keberangkatan menuju Tanah Suci, calon jemaah haji sekota Manado diimbau untuk fokus menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, sehingga bisa menjalankan seluruh tahapan ibadah haji dengan lancar. Imbauan ini disampaikan panitia penyelenggara ibadah haji daerah Kota Manado kepada 220 calon jemaah haji yang tengah menunggu jadwal masuk ke asrama haji Tumingting 24 dan 26 Mei mendatang, sebelum mereka diberangkatkan ke embarkasi Balikpapan. Para calon jemaah haji diminta mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan menjaga kebugaran tubuh, mengingat pelaksanaan ibadah suci sebagian besar membutuhkan aktivitas fisik yang prima. Persiapan yang sedang kita lakukan terkait pelayanan kepada jemaah haji tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi sekarang sudah masuk tahapan persiapan akhir, yaitu kita saat ini masih tetap melakukan pemeriksaan akhir terhadap dokumen, kesiapan dokumen jemaah haji. Kemudian kita tetap berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Manado terkait pemantauan kesehatan jemaah haji sebelum jemaah haji masuk asrama haji. Kenapa? Karena jemaah haji setelah tiba nanti di embarkasi direncanakan tanggal 26 itu akan dilaksanakan screening akhir oleh pihak embarkasi terkait siap tidaknya, bisa tidaknya jemaah haji itu melaksanakan ibadah haji. Jadi himbauan kami kepada seluruh jemaah haji Kota Manado, pertama, menjaga kesehatan, mengurangi konsumsi makanan-makanan yang beresiko untuk menimbulkan penyakit. Yang kedua, mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi, memperbanyak asupan air putih,
Dan yang ketiga, rajin minimal 1 minggu 1 kali itu melakukan aktivitas fisik seperti jalan sehat ataupun jogging ringan. Saat ini panitia penyelenggaraan ibadah haji daerah Kota Manado sedang melakukan pemeriksaan dokumen tahap akhir bagi calon jemaah haji. Sebelumnya, para calon jemaah haji telah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Manado. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara tengah mempersiapkan keberangkatan calon jemaah haji tahun 2025. Saat ini sudah dalam tahap akhir di mana seluruh persiapan mencakup bimbingan manasik, pemeriksaan fisik, serta administrasi calon jemaah haji. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara memastikan kesiapan para calon jemaah diantaranya telah melaksanakan manasik haji sebanyak 10 kali, bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tahapan ibadah haji. Calon jemaah haji juga harus menyiapkan diri secara mental dan fisik, melakukan pemeriksaan kesehatan dan memastikan kelengkapan administrasi jemaah. Kepala Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara Ulias Taha mengatakan, jemaah haji Sulawesi Utara akan diberangkatkan dalam 2 kelompok kloter, yakni kloter 13 dan 14. Mereka dijadwalkan masuk ke embarkasi Balikpapan pada tanggal 24 dan 26 Mei 2025 sebelum bertolak ke Tanah Suci. Alhamdulillah seluruh proses yang dipersiapkan untuk pra pemberangkatan termasuk pelunasan biaya haji, pelunasan biaya lokal, dan sampai pada pengurusan visa jamaah haji, alhamdulillah untuk Sulawesi Utara semuanya sudah clear. Termasuk pemberian manasik haji bagi jamaah haji oleh Kementerian Agama sebanyak 10 kali juga selesai semuanya, sehingga hari ini kita sudah pada tahap persiapan untuk jamaah haji mempersiapkan keberangkatan pada tanggal 23 mereka harus masuk asrama haji di Manado. Kemudian tanggal 25 pagi kita akan berangkatkan mereka ke tanggal 24 pagi mereka akan kita berangkatkan ke Balikpapan sebagai embarkasi, karena besoknya tanggal 25 mereka akan berangkat ke Arab Saudi. Kemudian untuk kloter 14 itu mereka akan berangkat masuk asrama haji tanggal 24, lalu kita berangkatkan tanggal 25 pagi ke asrama haji karena mereka akan diberangkatkan ke Arab Saudi melalui embarkasi Balikpapan tanggal 26 Mei 2025. Calon jemaah haji diimbau terus menjaga kesehatan dan mempersiapkan dokumen perjalanan dengan baik agar ibadah haji tahun ini dapat berjalan lancar dan penuh keberkahan. Aldi Pascual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda di Sapa Manado. Tetaplah bersama. Kembali Anda menyaksikan Sapa Manado, Saudara. Ruang kelas Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 4 Bitung, Sulawesi Utara mengalami rusak parah. Kondisi ini membuat siswa di sekolah tersebut merasa tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Kondisi ruang kelas SMK Negeri 4 Bitung yang rusak mulai dari bagian atap, plafon, serta bagian kaca jendela. Sebanyak 3 ruangan dari total 8 ruang yang mengalami kerusakan. Keadaan ini berpengaruh pada aktivitas belajar mengajar. Para siswa mengaku tidak nyaman mengikuti pelajaran di sekolah, terutama saat musim penghujan. Keadaan saat ini kurang bagus dan menyerang. DP meja-meja lain rusak. Terus DP ruangan begini. Jadi Senyata nyaman. Kerusakan ruang kelas di SMK Negeri 4 Bitung sudah berlangsung kurang lebih 5 tahun, namun belum ada perbaikan. Pihak sekolah sudah melakukan pengajuan perbaikan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara. Saya bersama mewakili kepala sekolah dengan teman-teman guru bahwa untuk kedepannya bisa ada perbaikan gedung, pengadaan pendukung kegiatan belajar mengajar seperti meja kursi, kemudian tenaga pengajar,
perangkat pembelajaran dan terutama guru itu sendiri. Karena memang ada 176 orang siswa yang ada di sini, guru itu PNS dengan P3K itu hanya 17 orang. Sementara orang yang ada di sini itu ada 4 jurusan. Selain kondisi bangunan sekolah yang rusak, meja dan kursi yang digunakan untuk belajar juga rusak dan tidak layak digunakan. Sekolah yang memiliki 170 lebih siswa ini dengan 4 jurusan juga kekurangan tenaga pengajar. Jamie Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Badan Keamanan Laut Bakamlah bersama 7 instansi terkait menggelar latihan pengamanan laut. Kegiatan ini selain mencegah tindakan kejahatan di laut, tim gabungan tersebut nantinya akan membantu kapal yang mengalami bencana di laut. 6 kapal patroli dari Bakamlah, TNI Angkatan Laut, Por Air, PSDKP, Bea Cukai, Basarnas, dan KPLP melakukan penyisiran di wilayah Selat Pulau Lembe. Kapal-kapal patroli tersebut melakukan latihan bersama untuk mengamankan laut Indonesia dari tindakan kejahatan di laut. Latihan bersama kali ini menurut Deputi Operasi dan Latihan Andi Abdul Aziz tidak hanya fokus pada tindakan illegal fishing dan tindakan kejahatan lainnya, namun semua kapal patroli akan dilatih untuk penyelamatan terhadap kapal yang mengalami kecelakaan di laut. Nah, yang dilaksanakan saat ini adalah bagaimana cara menghadapi IUPC. Bagaimana yang kedua, bagaimana kita menghadapi pelanggaran-pelanggaran illegal mining. Yang ketiga, karena dalam KKPH ada unsur keselamatan, juga bagaimana kita pelaksanaan pertolongan di laut apabila mengalami suatu kendala. Nah, untuk kali ini materi SAR sendiri kita akan skenariokan bahwa terjadi kapal yang mengalami kebakaran. Nah, bagaimana unsur-unsur di laut, semua unsur yang ada di laut ini untuk melaksanakan penanggulangan terhadap pertolongan kapal yang mengalami musibah. Latihan bersama untuk keamanan laut ini disaksikan Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI, Kepala Zona Tengah Bakamla RI, Direktur Latihan Bakamla RI, serta Wali Kota Bitung dan Forkopimda Kota Bitung. Jamie Anis, Kompas TV Kota Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling melakukan pertemuan dan silaturahmi dengan para rektor dari 69 perguruan tinggi di Sulawesi Utara pada Kamis pagi. Pertemuan ini membahas program pemerintah dalam menunjang dunia pendidikan daerah. Sebanyak 69 rektor dari seluruh perguruan tinggi di Sulawesi Utara hadir dalam pertemuan khusus dan juga bersilaturahmi dengan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus Komaling di Rumah Dinas Gubernur Bumi Beringin Manado Kamis siang. Pertemuan ini bertujuan menyamakan visi dan misi dari pemerintah provinsi dalam memajukan dunia pendidikan di Sulawesi Utara. Sejumlah masukan juga disampaikan para rektor kepada gubernur tentang kondisi dan situasi dunia pendidikan Sulut saat ini. Gubernur Selvanus bilang bahwa pertemuan ini membawa manfaat positif dalam mengembangkan pendidikan tingkat lanjut di daerah ini. Hari ini kita melaksanakan tatap muka silaturahmi dengan semua perguruan tinggi di Sulawesi Utara, ya. Ada 89, semua para pimpinan hadir, para rektor, direktur hadir. Tentunya saya berterima kasih atas pertemuan ini, kita bisa bersaling silaturahmi. Yang kedua, tentunya teman-teman dari akademisi ya tentunya ya, karena mereka memiliki komunitas perguruan tinggi yang membina mahasiswa kita, khususnya mahasiswa atau yang berasal dari Sulawesi Utara. Ini kita mencoba untuk menyampaikan visi-misi gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun ke depan. Dan seiring dengan misi-misi ini, saya mengajak untuk para akademisi ikut berpartisipasi, berkontribusi
bersama-sama dengan pemerintah daerah tentunya bagaimana membuat rumusan ya, yang sebentar lagi kita akan tuangkan di dalam RPJMD ya, tentunya kontribusi ini sangat dibutuhkan ya. Gubernur Julius Stefanus juga menegaskan masukan dan rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD sangat dibutuhkan dari para akademisi dan rektor untuk pembangunan Sulut di masa depan, khususnya 5 tahun ke depan. Etu Arsiwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Selain informasi yang sudah kami sajikan tadi untuk Anda, kali ini kami punya informasi perakiran cuaca. Dan berikut kami hadirkan informasinya. Demikian tadi informasi perakiran cuaca dari BMKG Manado. Semoga bisa menjadi panduan bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah. Dan jangan kemana-mana, selepas jeda kita akan masuk dalam segmen talk show. Tetaplah bersama kami.